Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di pembelajaran sains atau IPA di kelas 1. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya, teman-teman simak ya pijakan ketika menonton video pembelajaran ini. Yang pertama, pastikan fokus ketika menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat memahami dan menyimak video pembelajarannya. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Dan yang terakhir, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyeknya didampingi ya. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam tema yang ke-6. Nah, tema ke-6 itu apa ya? Tema ke-6 yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita masuk ke dalam subtema yang pertama di tema ke-6, yaitu tentang lingkungan rumahku. Nah, teman-teman, kita nyanyi terlebih dahulu yuk tentang kebersihan di dalam rumah kita. Yuk teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu nih lagunya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat. Supaya lebih bersemangat, yuk kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi bersama. Berikut adalah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama.
itu adalah lagu tentang hal yang membuat rumah kita menjadi kotor. Salah satunya adalah apa tadi teman-teman? Binatang yang ada di rumah kita. Contohnya seperti nyamuk, kecoa, tikus, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang subtema hari ini. Subtema kita hari ini adalah lingkungan di rumahku. Nah, masuk ke dalam hadisnya tentang kebersihan. Ada hadisnya teman-teman, hadis tentang kebersihan. Mungkin teman-teman masih ingat ya tentang hadis ini. Nah, Ustazah bacakan ya. Hadisnya, at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Wah, Rasulullah aja sudah menjelaskan ya, bahwa kalau kita cinta kebersihan dan kita merawat kebersihannya, maka kita termasuk sebagai orang yang beriman. Nah, Rasulullah juga menjelaskan dalam firman-Nya yang terdapat di surat Al-Anfal ayat 11, yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah teman-teman, di sini hujan termasuk dapat membersihkan baik hati kita ataupun tubuh kita dan bisa menenteramkan hati kita. Oke teman, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang poin per poin tentang apa itu lingkungan rumahku. Apa ya itu lingkungan rumahku? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, lingkungan adalah sistem merupakan kesatuan ruang yang antara makhluk hidup dan dengan yang lainnya. Jadi lingkungan adalah sebuah sistem atau sebuah kesatuan yang di dalamnya ada makhluk hidup yang tergantung dengan yang lainnya. Lalu rumah itu apa ya? Rumah adalah tempat kita tinggal yang melindungi kita baik dari panas, dari bahaya, ataupun dari hujan. Nah, jadi rumah itu adalah tempat tinggal kita untuk berlindung dari mara bahaya. Nah, lalu lingkungan rumah atau lingkungan keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat kecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah ataupun ikatan perkawinan dan lainnya. Nah, lalu siapa yang ada di lingkungan rumah kita? Yaitu namanya keluarga. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah ataupun ada ikatan perkawinan dan lainnya. Maka itu adalah disebut dengan keluarga. Lalu tugas mereka apa ya di dalam rumah? Nah, tugas mereka adalah saling bertanggung jawab, lalu saling bekerja sama, dan yang ketiga saling kasih sayang. Wah, lalu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan dan keasrian lingkungan rumah, maka kita harus saling bekerja sama, saling bertanggung jawab, dan saling kasih sayang. Misalnya, untuk membersihkan rumah tidak mungkin hanya bunda saja yang membersihkannya, tapi kita juga sebagai anak, sebagai ayah membantu untuk sama-sama merapikan, membersihkan rumah. Jadi saling bertanggung jawab ya. Lalu bekerja sama agar pekerjaannya cepat selesai dan rumahnya menjadi bersih. Lalu saling kasih sayang, yaitu kasih sayang selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Nah teman-teman, materi hari ini yaitu tentang lingkungan rumah sehat dan kotor. Wah, teman-teman pasti sudah membayangkan ya bagaimana rumah sehat dan kotor. Teman-teman bisa lihat di samping Ustazah ada rumah yang sangat berantakan sekali tanpa terawat. Lihat ada anak kecil yang tidak nyaman ditinggalinya.
Lalu ada juga rumah yang sangat rapi sekali. Terlihat sangat nyaman ya. Nah, langsung. Nah, lingkungan rumah yang bersih adalah lingkungan yang bersih dan rapi. Tidak ada kotoran yang berserakan, sampah dibuang di tempatnya, dan tidak ada tikus dan kecoa. Coba lihat teman-teman gambar berikut ini. Terlihat nyaman sekali ya, banyak tanaman hijau di depannya karena sering dirawat dan tanamannya juga tertata rapi karena sering dipangkas dan dirapihkan. Dan rumahnya juga sangat rapi. Di sekitar lingkungan rumah dan jalan-jalan terdapat banyak pohon dan bunga, semua diatur dan dipangkas. Nah, sekitar lingkungan sehat bertiup udara yang bersih dan segar karena udara bersih itu menyehatkan. Nah, teman-teman, lihat di gambar ini. Wah, sangat menyenangkan ya. Rumah ini, lihat tanamannya dipangkas dengan rapi. Lalu udaranya juga terlihat sangat segar karena di mana-mana ada pohon hijau yang menghiasi rumah tersebut dan sepertinya sangat nyaman dan sehat untuk ditinggali. Nah, dampaknya jika rumah tersebut sering dirawat, dibersihkan, sering dipangkas tanamannya, maka akan berdampak membuat orang yang tinggal di rumah tersebut juga akan nyaman, akan bahagia dan semangat untuk belajar. Dan pastinya akan terhindar dari penyakit. Nah, berbeda lagi dengan rumah yang tidak terawat teman-teman. Lihat, berbeda sekali ya dengan rumah yang tadi. Lihat, gambar yang pertama, dalam rumah sangat terlihat berantakan di dalam rumahnya. Coba lihat gambar yang kedua. Tanamannya tidak dipangkas sehingga banyak sekali tanaman yang berantakan terlihatnya. Lalu di dapur juga terdapat banyak binatang. Nah, seperti nyamuk, kecoa, tikus karena rumah yang tidak pernah dibersihkan. Wah, nyaman tidak teman-teman? Tidak ya? Nah, lalu sampah-sampah juga berserakan di mana-mana. Sehingga apa yang terjadi akan mengakibatkan dampaknya itu adalah mudah terkena penyakit. Lalu anak juga akan sering sedih atau sering menangis karena rumahnya tidak nyaman. Lalu di tempat dia bermain juga di sekitar rumahnya karena kotor jadi merasa sulit untuk bermain. Terus tidak nyaman untuk belajar. Wah, sangat buruk sekali ya dampaknya ketika rumah tidak pernah dibersihkan dan kotor. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi hari ini adalah teman-teman harus sering menjaga kebersihan lingkungan karena itu sangat penting. Dan menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya bunda saja, bukan hanya ayah saja, kita semua. Nah, lalu dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita semua dapat terhindar dari semua macam penyakit, bahkan bencana. Nah, kenapa kita ada banjir? Karena itu adalah pengaruh dari manusia sendiri yang tidak pernah menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang mengakibatkan banyaknya bencana alam. Nah, lalu karena lingkungan yang kotor merupakan tempat yang cocok untuk tempat tinggalnya kuman dan bakteri. Nah, sehingga kuman dan bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita terkena penyakit. Nah, lalu menjadikan juga sebagai perkembangbiakan nyamuk. Wah, karena nyamuk itu suka kepada tempat-tempat yang kotor dan lembab. Nah, itu membuat banyak nyamuk, kecoa, tikus nyaman di situ. Nah, pastikan teman-teman selalu menjaga kebersihan ya. Dan selanjutnya, dengan menjaga kebersihan, maka teman-teman akan terhindar dari bencana banjir yang salah satunya dikarenakan membuang sampah sembarangan dan adanya penebangan pohon.
Nah, hikmahnya teman-teman, dengan teman-teman belajar tentang hidup bersih adalah terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk ketika teman-teman menjaga kebersihan tersebut. Yang ketiga, bebas dari polusi udara dan air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita sering membuang sampah sembarangan seperti di sungai, di selokan, maka apa yang terjadi? Air menjadi kotor dan menjadi tidak sehat. Dan itu mengakibatkan menimbulnya bau yang tidak sedap, dan itu akan menjadi polusi yang tidak nyaman, yang tidak bagus untuk dihirup. Nah, itu ya teman-teman. Dan airnya juga tidak bisa digunakan karena sudah kotor. Nah, silakan teman-teman simak proyek hari ini. Proyek hari ini adalah teman-teman akan menuliskan, silakan amati ya di rumahmu tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan kotor di sekitar rumah. 5 lingkungan sehat dan 5 lingkungan kotor. Misalnya, 1. Lingkungan yang kotor. 1. Banyak sampah menumpuk. Lalu yang kedua, tidak pernah dipel atau dibersihkan. Lalu kamar mandi banyak sarang nyamuk atau kecoa. Nah, itu ya ciri-cirinya. Atau rumah yang bersih, tanamannya selalu dipangkas dan ditata rapi. Lalu yang kedua, selalu disapu dan dipel. Lalu yang ketiga, piring-piring kotor selalu dibersihkan atau dicuci. Nah, itu ciri-ciri rumah yang bersih, lingkungan sehat dan yang tidak sehat. Silakan teman-teman nanti tulis ya 5 ciri lingkungan yang sehat dan 5 ciri lingkungan yang kotor. Lalu jangan lupa hasil tulisanmu dipoto dan dikirimkan ke Classroom. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Alhamdulillah ya, materi ini sudah selesai disampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup yuk kegiatannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.